Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga di pembelajaran 3. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan yang pembelajaran 3 mengenai cabang olahraga atletik. Mungkin teman-teman sudah tahu cabang olahraga atletik ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Jadi untuk macamnya dari cabang atletik, dari cabang jalan, lari, lompat dan lempar. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang jalan, kombinasi jalan lari, kemudian kombinasi lari dan jalan. Nah, sekarang kita akan membahas di gerakan lompat dan melempar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah pernah mempraktekkan gerakan berjalan, kemudian berlari. Sekarang kita akan mempraktekkan masuk ke materi keng SKP di gerakan lari, kombinasi lari. Keng SKP yaitu kombinasi lari gawang. Jadi pada saat kalian berlari itu ada gerakan untuk melewati gawangnya. Kemudian ada juga di aktivitas cabang atletik yang lain, di cabang lompat jauh. Di cabang lompat di sini ya dimaksud cabang lompat yaitu lompat jauh. Kemudian ada juga cabang lempar. Lempar di sini yaitu lempar bola. Lempar bolanya bukan saja lempar bola biasa. Jadi ada tekniknya, kemudian ada step-stepnya, ada prosedurnya dan polanya. Ini Pak Iqbal akan membahas teori tentang gerakan keng SKP, kemudian lompat jauh dan melempar. Melempar di sini kita akan mempraktekkan gerakan lemparan bola berekor. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh, Pak Iqbal akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud keng SKP. Jadi di cabang olahraga atletik, keng SKP itu sering dilombakan di event-event internasional juga, terutama di cabang atletik tersebut, yaitu di olahraga keng SKP. Jadi keng SKP adalah kombinasi dari gerak lari gawang. Yang dimaksud lari gawang yaitu kita lari sprint, lari jauh. Lintasannya jaraknya 40 meter, 50 meter, 60 meter. Kemudian variasinya kalian melompati gawang dari awal start, kemudian kalian lari lewati alat-alat yang ada rintangannya lah. Rintangannya berupa kon, gawang, kemudian ada tiang benderanya untuk melewati pada saat kita berlari. Ya mirip ya kombinasi berlari lah, cuma bedanya kalau yang keng SKP kita melewati alat, sebuah medianya. Oke, kenapa dinamakan keng SKP? Karena banyak aturan-aturan yang harus kita lalui, harus kita lewati nih. Jadi keng SKP adalah gerakan lari gawang. Untuk melakukan gerakan keng SKP lari gawang itu ada alatnya. Untuk perlengkapannya ada gawang. Ini gawangnya nih. Jadi di sini Pak Iqbal pakai gawang yang terbuat dari paralon. Jadi ada gawang, kemudian pakai kon. Teman-teman bisa lihat ya. Ini pakai kon kerucut. Ada juga papan start. Papan start bisa kita gunakan dengan garis, pakai kapur ataupun pakai sejenis apalah yang bisa dibuat untuk garis papan start. Kemudian lapangan. Yang paling penting, yang paling vital untuk melakukan gerakan olahraga keng SKP itu lapangan. Lintasannya, streetnya, itu jalannya itu. Tanpa ada lintasan lapangan, ya nggak bisa, susah. Nggak bisa melakukan gerakan keng SKP. Jadi jangan berharap lah, kalian nggak bisa berharap melakukan gerakan keng SKP tanpa lintasan, tanpa lapangan, tanpa street buat jalan lari. Itu nggak bisa. Jadi paling vital itu lapangan. Jadi kita melakukan dari gerakan start, ada papan start, kemudian lari sprint dengan kita kasih indikasi, kasih aba-abanya, ada konnya. Kon di sini buat penanda bahwasannya dari penanda start ini, kon pertama, kon kedua itu buat sprint lari. Kemudian habis lari kalian melewati gawang nih.
lewatin gawang sambil melompat. Kalau sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi lompat jauh. Lompat jauh ada dua macam, ada dua kategori. Dikategorikan lompat jauh kayak jongkok, startnya pun pakai start jongkok. Kemudian lompat jauh kayak melayang. Jadi dua ya, bisa dibedakan teman-teman, lompat jauh kayak jongkok dan kayak melayang. Kalian bisa lihat di buku paket kalian di bab pembelajaran 3 tentang atletik di halaman 69 lah. Lompat jauh ada apa ya? Ada tekniknya, ada macam. Jadi tekniknya dimulai dari awalan startnya kita awalan aba-aba. Awalan dulu aba-aba, kemudian bertumpu yaitu untuk lompat jauh pakai papan penumpu. Papan penumpu bisa dikatakanlah itu papan disk. Fungsinya papan penumpu, papan disk fungsinya untuk melakukan sebuah lompatan. Jadi pada saat kalian melakukan lompat jauh tanpa ada papan disk, tanpa kaki kalian menyentuh untuk menyempurnakan lompatan kalian pada saat ke matras, tanpa menyentuh papan disknya, itu dianggap tidak sah. Ingat-ingat, lompat jauh itu ada aturannya. Ada awalannya, aba-abanya, lari, lintasan adalah lari dulu, kemudian kalian melewati papan disknya berupa kotak. Bisa juga dilakukan dengan pakai keset, tapi biasanya dulu Pak Ibrahim sempat lakukan lompat jauh waktu zamannya era sekolah, masih zaman kita sekolah nih, kayak kalian itu pakainya papannya itu pakainya kayu dengan ukurannya sesuai standar nasional. Lebar papannya kurang lebih 40, panjangnya pun 50-60 papan disk buat melakukan lompat jauh. Kemudian pada saat kita melakukan tumpuan di papan disk, nah di situ ada alat yang buat melakukan tumpuan, buat melakukan jatuhan, buat melakukan daratan mendarat, yaitu matras. Kalau ada pertanyaan, Pak, seandainya tidak ada matras, tidak bisa melakukan lompat jauh nggak? Bisa. Jadi seandainya nggak ada matras nih, kalian bisa diganti dengan kasur spring bed. Intinya kasur busa yang ketebalannya itu sesuai dengan standar nasional, sesuai dengan standar yang buat untuk melakukan lompat jauh. Jadi untuk busanya kasur itu bisa dilakukan dengan ketebalan paling minim nih, buat lompat jauh paling minim kisaran 6 cm sampai 10 cm. Untuk standarnya sih, standar untuk melakukan lompat jauh, standar matrasnya busanya itu dari 1 cm sampai 15 cm. Jadi ketebalan matrasnya segini. Sekon ini nih. 15 sampai 20. Tapi untuk standar tingkatan SD itu 15 cm udah cukup sih. Udah maksimal untuk melakukan lompat jauh. Tapi untuk standarnya ke jenjang lebih menengah atas, SMA, SMK itu udah di atas 15. Tapi untuk standar lompat jauh ya 15 cm ketebalan busa matrasnya udah cukup. Karena pada saat untuk melakukan tumpuan untuk mendarat tidak mengakibatkan resiko cedera. Pada saat kalian kakinya jatuh, entah jungkir balik ataupun tumpuan dari kepala, jatuh dari kepala ataupun dari tangan kalian dulu yang mendarat, jadi nggak mengakibatkan resiko cedera. Makanya dibikin standarisasi ketebalan matras itu 15 cm sampai 20. Jadi kalau benar-benar bisa buat matras buat olahraga ya mungkin lebih keras, tapi posturnya itu agak lembek, agak lentur. Beda sama ya hampir sama kayak matras buat kalian tidur lah, maksudnya buat spring bed kalian buat tidur di rumah lah. Itu untuk pemain lompat jauh. Jadi pertama yang dilakukan aba-aba, awalan, kemudian tumpuan. Yang ketiga itu melayang, terbang. Yang terakhir, gerakan terakhir pada saat melakukan lompat jauh mendarat. Mendarat ya itu tergantung dengan materinya. Kalau materinya lompat jauh gaya jongkok ya posisi kalian itu jongkok, kakinya lompatannya ke depan. Tapi untuk gaya melayang, kakinya sebelum kalian mendarat, kakinya tarik ke belakang kedua kaki. Pada saat kalian melayang, kakinya ke belakang, kedua kaki ke belakang. Kemudian pada saat mendarat, kakinya berubah posisi menjadi ke depan dan tangannya diangkat. Beda. Kalau lompat jongkok diangkat, cuma posisi lompat jongkok diangkatnya agak sejajar sama bagian bahu. Tapi kalau lompat jauh melayang, kaki sama tangan, terutama tangan diangkat ke atas kedua tangan. Ya kayak orang-orang mau main bola lah, kayak gini lah. Kemudian pada saat mendarat udah jatuh, tumpuan kakinya kedua kaki.
tangannya posisinya udah ke bawah. Itu lompat jauh ke melayang, lompat jauh kayak melayang sama kayak jongkok ada bedanya. Makanya dibagi ada 2 kategori, kayak jongkok kayak melayang. Kemudian kita lanjut ke gerakan ke olahraga lempar. Di sini lempar yang dimaksud yang di atletik itu lemparan bola. Jadi di sini ada alatnya, lemparan dengan bola ekor. Jadi sini Pak Iqbal sudah bikin. Seandainya kalian nggak punya alatnya, gampang sih untuk lemparan bola ekor. Sebenarnya hampir mirip kayak bola biasa. Kalian bisa beli bola plastik lah, sekitar harga 5.000 atau 10.000 lah. Kemudian kalian dilubangi, dikasih pakai elastis yang buat celana. Kalau nggak pakai rapia, dikasih buntut. Nah, kalau udah dikasih buntut, udah namanya bola berekor. Jadi lebih simpel, lebih gampang dicari medianya. Pakai bola plastik, dikasih buntut, udah jadi bola berekor. Kalian bisa praktek di rumah. Praktis ini bisa dipraktek lemparan bola berekor. Jadi semua olahraga semua cabang olahraga nggak mesti harus beli alatnya yang bagus nih, yang memadai nih, yang sesuai dengan standar nih. Ya kalau kita nggak punya, mohon maaf nih, nggak punya dana, nggak punya budget, nggak punya biaya, nggak punya materi, mau gimana lagi? Yang penting kita bisa melakukan prakteknya sesuai dengan apa ya, aturannya, prosedurnya, ya udah. Alatnya udah sesuai standarnya, ya udah. Kita buat sendiri yang bagus ya. Kalau selagi kita bisa bikin ya oke, kita bisa inovasi sendiri lah. Yang penting kita nyaman, kita tahu permainannya, kita tahu alatnya. Itu yang paling penting. Dari sekian tadi Pak Iqbal ceritakan, Pak Iqbal sampaikan, ntar kita melakukan dari satu persatu tahap cabang kayak SKP, kemudian cabang lompat, kemudian cabang lemparan bola berekor. Sebelumnya jangan lupa kalian harus pemanasan, peregangan dulu. Tanpa melakukan pemanasan, kalian jangan berani-berani melakukan sebuah olahraga tanpa pemanasan. Oke, mungkin ya udah tahu dari kelas 1 sampai kelas 6, masa nggak tahu, pasti olahraga harus diawali pemanasan. Entah kalian mau lari jogging ataupun olahraga yang lain, aktivitas yang lain harus diawali dengan gerakan pemanasan. Kenapa? Ya sangat penting. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mengaktifkan kembali organ-organ atau saraf-saraf otot kalian yang tadinya kaku, yang nggak kita tahu dia belum bisa bergerak. Kemudian kita aktifkan lagi nih, kita gerakan lagi. Seakan-akan kita mau berpergian, kalau nggak ada persiapan, nggak ada bekal, ya udah. Mau gimana lagi? Pasti tubuh kita nggak maksimal, nggak optimal buat melakukan aktivitas jarak jauh, berpergian jarak jauh. Itu bedanya itu kayak olahraga untuk pemanasan. Oke? Jadi kalian bisa lihat di sini alat-alatnya tadi udah dijelasin. Alat yang untuk melakukan aktivitas yang SKP, kemudian lompat jauh. Lompat jauh bisa kalian gunakan, seandainya nggak punya matras, bisa juga pakai kasur atau pakai spinning bed. Kemudian untuk aktivitas atletik yaitu lemparan bisa diganti dengan bola plastik, kemudian kasih ekor sendiri, kalian bisa bikin sendiri. Dan kalau untuk KKSP nggak ada kon, kalian bisa gunakan pakai alat yang lain lah, yang kira-kira bisa berdiri lah. Dan nggak punya gawang, ya gawang yang kalian bisa bikin ya pakai kursi kecil-kecil atau apa, yang penting bisa untuk melompat, buat penanda buat lompatan kalian, biar kaki kalian bisa melompat. Oke? Kita awali dengan pemanasan. Sebelum pemanasan kita dimulai dengan berdoa supaya dari semua aktivitas sehari kita full 24 jam diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada berdoa. Doa selesai. Oke, kita pemanasan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
tujuh delapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
tujuh delapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah selesai pemanasan. Kita langsung ke praktek. Nah, di sini kita akan mempraktekkan cabang keng SKP, lari gawang. Jadi kita mulai dari sana startnya. Dari sini start lari sprint, kemudian ke sini belok, kita mau di gawang. Oke, kita lihat untuk lintasannya, ini jaraknya sudah standar, yaitu 40 meter sampai 50 meter. Kalau seandainya di rumah kan di rumah masih PSBB nih, nggak bisa keluar. Ya kalian bisa dilakukan di teras rumah kalian lah, atau di depan rumah kalian di jalan. Kalaupun itu bisa memenuhi, ya udah bisa pakai. Kalau seandainya nggak bisa dipaksa, di rumah aja nggak apa-apa. Yang penting bisa melakukan gerakan lari kemudian melompat. Jadi kita start dari sini. Di sini ada penanda gambarnya buat di sini kan, maksudnya buat sprintnya. Sini buat lompatnya. Jadi papan startnya di sini. Jadi Pak Iqbal kasih papan startnya pakai kon buat penanda itu sih. Kita mulai 1, 2, 3. Dia belok sini, kalian bisa melompat. Oke, kita ulang sekali lagi. Jadi untuk lompatannya pada saat melakukan gerakan lari gawang atau keng SKP bisa dilakukan dengan lompatan 2 kaki, bisa juga dengan teknik 1 kaki. Tapi lebih efektif, lebih baik pakai 1 kaki aja. Seandainya tergantung kita lihat gawangnya. Kalau gawangnya ini kan gawangnya tinggi nih, kurang lebih hampir 1 meter. Jadi lompatannya 2 kaki. Tapi lebih memudahkan pakai 1 kaki aja. Lompatannya pakai 1 kaki, kemudian biar cepat. Jadi kalau 1 kaki pada saat lompatan lebih cepat lagi. Jadi nggak ketahan pada saat kalian melompat. Kalau 2 kaki kan tahan. Lebih baik 1 kaki. Kita ulang lagi. Papan starter di sini, kita langsung sprint nih. Ikon babakon. Oke. Kemudian kita variasikan kombinasi. Kita dari sini start, kita lompat dulu, kemudian habis lompat kita melakukan sprint. 1. Nah. Oke, itu keng SKP. Nah, kita lanjut ke praktik ke lompat jauh gaya menggantung atau gaya melayang. Baik, kita lanjut. Kita akan melakukan gerakan lompat jauh gaya menggantung. Jadi udah disebutin ada beberapa macam lompat jauh. Ternyata ada 3 ya. Jadi yang baik bersebutnya ada 2. Yang pertama lompat jauh gaya jongkok, kemudian lompat jauh gaya menggantung atau sniper. Kemudian yang ketiga lompat jauh jalan di udara. Jadi yang ketiga itu sangat susah lompat jauh. Maksudnya lompat jauh berjalan di udara pada saat kalian lakukan lintasan lari nih. Jadi larinya hampir mirip kayak lompat kayak gitu. Kakinya diangkat. Jadi kakinya pada saat lari itu agak kakinya diangkat seperti kayak jijit. Ya, sekarang kita mau praktekkan lompat jauh gaya menggantung atau melayang lah. Jadi untuk melakukan gerakan lompat jauh gaya menggantung, yang kalian perlu perhatikan untuk poin paling pentingnya, yang pertama awalan nih, aba-aba. Jadi pada saat awalan kalian pangan ke depan, fokus, kemudian tumbuhan tolakan. Tumbuhan tolakan yaitu bertumbuh pada sini papan di sini. Di sini pakai alat, yaitu pakai yang buat bersihin beras, pakai tampah. Kita bisa melakukan papan di sini, bisa menggunakan kain, keset atau papan kayu atau apa yang bisa buat untuk tolakan, untuk
bertolak. Jadi pada saat kalian melakukan lompat jauh kayak menggantung, tadi di awal dijelaskan di materi teori, yang pertama bahwa lari sekencang mungkin, cepat kalian, kemudian melakukan tolakan, tumpuan di sini, papan di situ kalian melakukan gerakan yang ketiga melayang, terbang, yang terakhir mendarat, finishingnya mendarat. Jadi yang dilihat pada lompat jauh itu pada saat mendarat. Oke, semakin jauh kalian mendaratnya kan diukur berapa meter nih. Contoh nih kita lari, kemudian lompat, wah lompatannya ternyata cuma 1 meter ya. 1 meter itu masih dibilang masih pendek lah, nggak terlalu jauh. Kalau udah dibilang jauh di kisaran 2 meter untuk standarnya SCC 1 meter 1,50 cm udah lumayan jauh sih, lumayan panjang lompatannya. Jadi lebih panjang, lebih bagus lagi itu nyampe 2 meter, itu dibilang lompatannya jauh. Kita akan mulai yang pertama, step yang pertama itu aba-aba lompat lari dulu, kemudian panggangan pada saat lari ke depan fokus. Nah, kemudian triknya pada saat kalian melakukan melayang untuk mendarat, untuk bertolak tumpuannya pakai lompatan 1 kaki, bukan 2 kaki. Contohnya nih, kalau 2 kali kayak gini, lompatannya nggak terlalu jauh, jadi lompatannya pendek. Jadi pakai 1 kaki. Kalian siap-siap lari yang kencang. Jadi lompat jauh yang mengantuk, kakinya diangkat, kedua tangan diangkat pada saat mendarat. Pada saat mendarat tadi seharusnya kedua tangannya turun. Oke. Kita ulang lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Kaki diangkat, terbang, kemudian kedua tangan diangkat pada saat mendarat, kakinya tangannya turun. Kita ulang lagi sekali lagi. Tumpuannya pada kaki. Karena bisa dilakukan di rumah, bisa dipraktekkan. Kita lanjut ke materi yang terakhir di cabang olahraga atletik, yaitu lempar bola berekor. Sebenarnya sih nama lainnya ini mungkin ya modifikasi permainan lemparan kali ya. Ya mungkin bisa dilakukan dengan lemparan lempar cakram lah, lempar tolak peluru. Kalau dulu itu Pak Iqbal praktik pada saat sekolah dasar itu ada lempar cakram, kemudian tolak peluru maksudnya menolak, yang menolak kayak lemparan pakainya besi. Untuk yang perempuan bebannya kurang lebih 2 kiloan, 1, berapa kilo. Kemudian untuk tingkatan yang putra, yang laki-laki 2 kilo sampai 3 kilo. Itu biasanya ada di antar materi. Dan kalian juga bisa menikmati lemparan tolak peluru pakai besi. Baik, kita lanjut di materi yang terakhir di cabang olahraga atletik, yaitu lemparan bola berekor. Sebenarnya untuk lemparan bola berekor itu modifikasi, jadi lempar lembing. Karena lembingan panjang nih, jadi modifikasinya bukan di sini, ada gantinya pakai ekor. Oke, jadi itu babanya tekniknya pertama ya kayak lomba jauh, ada awalan, kemudian awalan kita berlari, kemudian melempar, finishing akhirnya kita melempar. Jadi ada prosedurnya, ada aturannya. Yang pertama kan lari, kemudian di sini ada batasannya. Batasan di sini, ini penandanya pakai kon, masih di sini kon buat batas buat lemparan kalian. Kalian udah lari sambil bawa bola, kemudian batas lemparnya di sini. Baru dilempar. Oke. Nah, tekniknya itu pertama lari atau jalan, kemudian bolanya dipegang di tangan kalian, di bagian lurus bahu kalian. Kemudian pada saat kalian melakukan lemparan, badannya condong miring, jalan kayak gini miring. Mulai udah posisi belakang tangan di bahu saja, kemudian lempar ke depan. Diusahakan lemparannya sejauh mungkin. Oke, kita contohkan. Jalan cepet. Oke, itu mungkin contohnya gitu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin di gerakan aba-abanya, di gerakan jalan cepat kalian. Jalan cepat, kemudian
nampak posisi dari badan, nampak. Oke, kita ulang lagi. Jangan cepat ya, ingat ya teman-teman, jangan cepat. Kemudian posisinya lemparan bola. Ingat, nggak usah apa ya, seandainya nggak bisa bikin ekor ini ya pakai bola biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting melakukan lemparan bola berekor. Oke, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami untuk materi kali ini tentang atletik. Di 3 materi terakhir di cabang atletik, kayak SKP, lompat jauh kayak menggantung, lempar bola berekor, modifikasi dari lempar lembing. Kemudian kalian tugas kalian bisa mempraktikkan di rumah, dikirim foto aja, kirim foto ke WA Pak Iqbal, oke? Atau nggak bikin video, bisa nggak apa, tapi durasinya 1 menit atau 30 detik aja, nggak usah lebih dari 1 menit. Jadi minimal 30 detik, maksimal 1 menit. Kirim ke WA Pak Iqbal, oke? Jangan lupa jaga kesehatan, tetap setiap hari kita melakukan aktivitas olahraga, entah berjalan ataupun pemanasan, pendinginan ataupun jemur, itu untuk mengoptimalkan, jadi biar suhu tubuh kalian, biar tubuh kalian kondisinya semakin sehat, untuk menjaga agar tidak terkena paparan virus corona. Bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.